Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Kembali bertemu pada channel saya, Mapangara Berbagi. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai awalan dan akhiran. Awalan yang kita akan bahas adalah awalan di, ber, per, dan ter. Sedangkan akhiran yang kita akan bahas, akhiran kan, lah, an, dan juga nya. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang. Dan juga jangan lupa untuk subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, bahwa sekiranya ada sesuatu yang kurang dimengerti, mohon dibuat komen di bawah ini agar saya dapat mengetahui apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pencinta menulis ringkas dan cepat ini. Baik, kita mulai sekarang. Oke, baik, kita mulai dengan awalan di. Jadi, awalan di itu ditandai dengan D digantung. Ingat, D ditulis dari bawah ke atas. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kalau menunjukkan tempat, maka D itu dipisahkan. Misalnya di rumah. D, di, R-U-M, A-H. Di rumah. Jadi D digantung. Di rumah. Ambil lagi contoh di kampus. Di kampus misalnya. Mungkin ada yang menulis di kampus langsung D, baru dia K, M, P, U, S saja. Dia sudah hilangkan A-nya. Ataupun di gunung. Di gu. Ini U. Ya. Kalau Anda kurang terbiasa mungkin D, maka Anda bisa begini dia. Gunung. Ya. Tapi kalau lebih cepat yang begini dia. Oke, ataupun D di lembah. Di lembah. Jadi D itu digantung dia, menunjukkan di. Bagaimana kalau D itu disambung? Disambung misalnya kata dikotomi. Dikotomi. Jadi Anda mungkin bisa menulis di K U T O M I, dikotomi. Ataupun Anda juga mungkin menulis di, pakai ini dulu, K U T dikotomi. Ini boleh. Tapi siapa tahu Anda mungkin bisa keliru, maka kalau dikotomi itu Anda juga bisa D digantung saja. Baru. Kenapa dengan D digantung ini dia berarti di. Dia sudah berarti di. Jadi kalau Anda mau jadikan dia begini ataupun dia begini, tidak masalah. Tidak masalah dia. Kalau yang begini kan berarti Anda sudah menghilangkan I-nya, ya, dikotomi. Bisa juga misalnya disembelih misalnya. Disembelih, maka tulisannya itu disembelih. Ya. Jadi D Anda sambungkan, itu juga bermakna di. Tapi kalau Anda ragu-ragu apakah di ini, kalau Anda mau sudah pastikan bahwa itu di, maka Anda boleh langsung gantung baru sembelih. Ya, mungkin begini saja ya, Anda menghilangkan ini. Ataupun ada juga mengatakan disembelih, dia langsung begini saja.
Ya, itu contoh. Jadi D digantung berbunyi di. Tapi untuk kata-kata yang memang mengarah kepada tempat, nama-nama tempat, itu D digantung. Tapi kalau sekiranya Anda khawatir kalau D itu tidak digantung membuat Anda bisa keliru seperti dikotomi ini, maka Anda boleh juga menggaris cuma D dulu ya, dikotomi. Tapi ketika Anda mengetik dia, Anda mengetik kembali, Anda mau tulis dengan baik dalam bahasa Indonesia, maka tentu Anda pakai yang dikotomi yang sambung, bukan dikotomi yang terpisah. Satu lagi kita ambil misalnya contoh kata diverifikasi. Ya. Diverifikasi. Jadi Anda mungkin D digantung, itu berbunyi D, Anda bisa ya langsung verifikasi. Tapi Anda juga bisa langsung diverifikasi. Anda boleh gunakan. Sekiranya Anda khawatir apakah ini diverifikasi karena D belum jelas apakah dia da, apakah dia D, apakah dia di. Tapi kalau Anda yakinkan dia, Anda meyakinkan bahwa yang awal itu di, maka Anda gantung dia. Tapi kalau Anda sudah yakin juga, ya tidak jadi masalah mengenai hal itu. Jadi demikian contoh bagaimana D digantung berbunyi di, tidak digantung pun dia juga boleh bermakna di, ya. Tapi kalau dia sudah digantung itu sudah jelas dia berbunyi di. Sekarang kita ke awalan ter. Awalan ter itu T digantung. Ingat cara menggarisnya, T digantung. Jadi kalau saya mau menulis terjadi, maka saya T digantung baru jadi. Terjadi. Ataupun terlalu. Ya, mungkin kita sudah tahu mengenai singkatan baku lalu, yaitu LL. Maka kalau terlalu, terlalu. Ataupun terlupa. Jadi T digantung LUPA. Terlupa. Jadi T digantung ini awalan ter ya. Kalau T digantung itu dia menjadi awalan ter. Terduduk misalnya, terduduk. Jadi T digantung ya. Saya bisa begini, seperti yang saya katakan, terduduk. Seperti yang saya katakan, kalau ada vokal O sama O atau U sama U, kita bisa hilangkan salah satunya. Tapi itu pun kalau tidak keliru. Tapi jangan dihilangkan semua. Dalam kata terduduk ini, U1 saya hilangkan, saya menjadi terduduk begini. Oke, itu awalan ter. Jadi awalan ter itu adalah T digantung. Sekarang awalan ber. Ya. Awalan ber itu B digantung. Misalnya bermain. Jadi B digantung, bermain. Ini bermain. Terus
Awalan ber lagi, kalau kita mau tulis berjanji misalnya, berjanji, maka B digantung JANJI, berjanji. Berdusta misalnya, berdusta, maka B digantung DUSTA, berdusta. Jadi jangan kamu menghilangkan huruf U-nya itu. Misalnya Anda bilang berdusta begini, nah itu repot ya. Mungkin lebih bagus Anda menghilangkan yang ininya daripada U-nya yang dihilangkan. Tapi kalau ini juga kita, ya mungkin kita bisa menebak itu berdusta. Tapi mungkin lebih bagus kalau kita tidak hilangkan, kita langsung pakai A. Berdusta. Jadi ini awalan awalan ber. Jadi awalan ber itu adalah B digantung dia. Dan yang terakhir untuk awalan ini adalah awalan per. Awalan per. Kalau awalan per itu P digantung. Jadi P digantung. Jadi misalnya ada kata perlu misalnya. Ya harus langsung begitu saja, perlu. Ya tidak perlu Anda perlu begini. Ya langsung saja perlu. Pokoknya Anda tahu bahwa P digantung itu berbunyi per dia ya. Perlu. Perdata misalnya. Perdata. Jadi P gantung. Jadi data. Ataupun Anda mau perdata, Anda langsung begini bisa juga. Perdata. Anda menghilangkan salah satu vokalnya. Perdata. Ataupun perkara tentu lain ya. Perkara itu sudah ada singkatan bakunya, yaitu singkatan baku perkara itu PK ya. Perkara. Jadi itu lain masalahnya. Atau pergi misalnya. Ya pergi, Anda boleh P langsung baru GI. Jadi yang jelas bahwa P digantung itu dia berbunyi P untuk pelajaran kali ini. Jadi P digantung itu berbunyi per. Jadi mungkin ada orang kalau dia tulis pergi dia mau begini. Nah, itu tidak jadi masalah, orang tetap bisa membacanya pergi. Tapi untuk lebih cepat, pergi P digantung baru GI. Ya, perlu P digantung baru LU. Oke, jadi itu awalan per. Sekarang akhiran. Jadi kita 4 saja untuk awalan dan akhiran juga 4 ya. Akhiran itu akhiran kita ambilkan. Pertamanya kan. Bagaimana kalau menulis kata yang ada akhiran kannya? Misalnya saya mau tulis jadikan. Jadi kalau satu jadikan JDI K digantung. Jadi kalau K digantung itu berbunyi kan. Jadi kalau jadikan misalnya seharusnya dia begini jadikan. Nah, tapi kita hilangkan vokalnya menjadi jadikan. Apa kita bisa jadikan dia begini? Tapi seperti saya ajarkan yang pada video sebelumnya, usahakan ada salah satunya vokal di dalamnya. Lupakan. Jadi lupakan, LUPA kan. Lupakan. Mainkan. Jadi MA pecah, N kan, mainkan. Katakan. Jadi katakan KAT kan, katakan. Saya hilangkan satu vokalnya menjadi katakan. K digantung itu berbunyi kan.
biarkan, biarkan. Jadi B A R, ada titik di tengahnya, IA, biarkan. Jadi K digantung. Baik, demikian untuk akhiran kan. Sekarang untuk akhiran lah. Akhiran lah. Akhiran lah ini ditandai dengan L yang digantung. Jadi kalau saya tulis jadilah, maka jadilah. Jadikanlah, ya, jadikanlah. Jadi jadikanlah, jadikanlah. Jayalah, jayalah. Jayalah, jayalah. Contoh lain, mainlah misalnya. Mainlah. Maka MA pecah, mainlah. Kalau kita sambung misalkan mainkanlah, maka dia menjadi mainkanlah. Mainkanlah. Jadi demikian, jika L digantung, dia berbunyi lah. Sekarang akhirannya. Misalnya saya menulis katanya. Maka saya menggoresnya KAT-nya. Jadi titik itu. Ya, titik itu di belakang dari kata T. Jadi katanya. Apalagi larinya misalnya. Larinya, maka larinya. Jadi ininya. Ya, jadi titik itu nya. Anaknya. Jadi anaknya. Jadi AN itu, kalau IN itu ini, kalau AN itu anak. Jadi anaknya. Tapi kalau saya belum berikan kata baku anak itu, jadi dia anaknya, jadinya di belakang. Jadi titik di belakang itu berbunyinya, sempitnya, misalnya. Sempitnya, jadi SMPIT-nya, sempitnya. Jadi saya sudah menghilangkan satu vokal di setelah S, sempitnya. Kalau menulis makanya, ya Anda M-nya, makanya. Ya, karena maka singkatan bakunya itu M, jadi makanya. Jadi goresan H yang digantung atau titik yang digantung di belakang kata itu berbunyi nya. Sekarang akhiran an. Jadi kalau saya tulis misalnya kerjaan, ya, kerjaan, jadi KRJA. Jadi an itu ya goresan N pendek. Ya, di belakang. Ya, jadi kerjaan. Jadi bukan kerjaan itu Anda N-nya Anda taruh di sini, tidak. Tapi kerjaan itu Anda dekatkan dengan vokalnya. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu an dia, kerjaan. Kalau pekerjaan, maka PKRJAN, pekerjaan. Jadi ini an. Peranan misalnya, kita ambil peranan, ya,
Jadi kalau peranan mungkin lebih cepat kalau kita tulis peranan, dia jadi begini dia. Dibagi dua. Peranan. Jadi bukan menjadi, kalau Anda menulis peran baru an begini, repot. Jadi lebih bagus begini, peranan. Ya, bukan tempatnya an itu di sini. Kalau ya, himbauan. Ya, kita ambil himbauan. Ya. Jadi himbauan. Jadi ini an. Himbauan. Jadi kata-kata an terakhir itu ditandai dengan goresan n pendek itu tergantung dia tidak disambung dengan huruf atau konsonan atau vokal sebelumnya, tapi dia dipisahkan dan itu berbunyi an. Demikian tadi awalan dan akhiran, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu Anda untuk menulis cepat dan lancar. Video saya berikutnya akan berisi singkatan baku untuk beberapa negara besar di dunia. Mudah-mudahan Anda tidak bosan-bosan untuk berlatih menulis, karena makin banyak Anda berlatih, makin cepat Anda menulis dan tentu saja akan lancar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!